Bakal calon Bupati Sidrap Insinyur Haji Mahmud Yusuf bersama tim pemenangan mendatangi kantor DPC P3 Sidrap, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap pada Senin 29 April 2024. Kedatangan Insinyur Haji Mahmud Yusuf ke kantor DPC P3 Sidrap untuk mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Sidrap. Kedatangan Insinyur Haji Mahmud Yusuf bersama tim pemenangan disambut langsung oleh Ketua DPC P3 Sidrap Haji Pathuddin ST MSI dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sidrap dari fraksi P3 dan kader P3 Sidrap. Ketua DPC P3 Sidrap Haji Pathuddin ST MSI menyampaikan, berdasarkan dari hasil pertemuan antara kader DPC Partai P3, DPC Partai P3 Sidrap tidak mengusung dari internal sendiri. Maka dari itu, DPC Partai P3 Sidrap membuka seluasnya kepada bakal calon Bupati Sidrap untuk dapat berkolaborasi di 5 tahun mendatang. Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Sidrap Haji Mahmud Yusuf mengatakan, pendaftaran di Partai P3 ini merupakan langkah awal menuju calon Bupati. Kini Partai Keadilan Sejahtera menduduki 4 kursi di Pileg 2024, sementara Partai P3 meraih 3 kursi. Diketahui syarat pencalonan membutuhkan 7 kursi. Ia pun berharap PKS dan Partai P3 dapat bersatu dan berkolaborasi membawa Kabupaten Sidrap yang jauh lebih baik, masyarakat yang sejahtera, religius, dan mendapatkan nilai-nilai agama ke depan. Insinyur Haji Mahmud Yusuf bersama tim pemenangan melanjutkan pendaftaran di Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Mantan Wakil Bupati Sidrap Haji Mahmud Yusuf didampingi istrinya Anita Kamagi Mahmud dan diantar ratusan pendukungnya dengan mengendarai becak motor atau bemor. Mendaftar di Partai Pembangunan Persatuan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Di Sekretariat DPC Partai Amanat Nasional, Insinyur Haji Mahmud Yusuf diterima Syukur Rabaisang dan Angkasa. Mahmud Yusuf dengan tagline MY itu berharap Partai Amanat Nasional dapat berkoalisi dengan PKS yang telah memiliki 4 kursi, sehingga dapat menambah 1 kursi menjadi 5 dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menyampaikan kita butuh 2 kursi lagi untuk dapat maju dalam kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Mahmud Yusuf atau MY juga mendaftarkan diri di Partai Demokrat. Di Sekretariat DPC Demokrat Sidrap, mereka diterima Ketua DPC Partai Demokrat Sidrap Habibi Syamsuddin, Ketua Des Pilkada Demokrat Naharudin Sadeke, Sekretaris DPC Demokrat Ahmad Jafar, Syahrul Sam, selaku Ketua Majelis Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, dan anggota DPRD Sidrap Sudarmi Mbaba, serta tim 9 Demokrat. Seperti diketahui, kedatangan Insinyur Haji Mahmud Yusuf ke kantor DPC P3 Sidrap, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat tak lain untuk mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Sidrap. Dan hari ini tentu ada keterkaitannya dengan Pilkada 2024-2029. Jadi kita tahu bersama bahwa PKS itu sudah ada 4 kursi. Dan itu sudah menjadi keputusan daripada DPP, DPW bahwa rekomendasi untuk PKS untuk ke saya, ya. Sehingga perlu 3 kursi lagi untuk tambahan, ya, untuk mencukupi bisa maju di calon Bupati 2024-2029 di Kabupaten Sidrap. Oleh karena itu tadi saya ke P3 pertama, ya, untuk mendaftar karena P3 punya 3 kursi. Tentu kalau koalisi misalnya dengan PKS yang 4 kursi itu cukup 7, artinya cukup untuk mengusung 1 calon bupati, ya, wakil bupati. Lalu saya mendaftar juga ke PAN, ya, di PAN ada 1 kursi. Tentu juga ini menjadi harapan kita karena untuk ada 7 misalnya itu harus ada 1, ya. Tidak akan pernah cukup 7 kalau tidak ada 1. Lalu kemudian kita ke Demokrat juga mendaftar, ya. Demokrat kan ada 4 kursi, sehingga kalau terjadi koalisi dengan PKS, dalam hal ini saya di situ sebagai calonnya, tentu juga bisa mengusung 1 pasang calon bupati, calon wakil bupati. Ya, mudah-mudahan ketiga partai ini
merespon daripada pendaftaran kami, insya Allah. Dari 3 partai ini kira-kira partai apa yang paling ini bisa kira-kira? Kalau yang paling semuanya paling ya, yang paling memungkinkan semuanya saya rasa. Karena kenapa PKS sendiri yang saya pegang itu bukan lagi sekedar tugas, surat tugas, tapi sudah menjadi SK mutlak dari DPP menunjuk saya sebagai satu-satunya calon bupati di Kabupaten Sidendin Rapang. Ya, nah selain 3 partai ini, apakah masih terbuka peluang untuk ruang partai-partai lain untuk? Iya, jadi saya komunikasi juga dengan Partai Golkar, Partai Gerindra. Tentu ini semuanya memungkinkan ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita coba untuk berusaha, ya. Karena tentu partai-partai lain juga akan mengkalkulasi siapa yang memungkinkan misalnya untuk bisa menjadi mitranya, bisa maju calon bupati atau calon wakil bupati. Kriteria wakil Pak, nanti kira-kira Ya, kriteria wakil? kriteria wakil tentu yang punya komitmen ya. Kita tidak mau bahwa antara bupati nanti dengan wakil terus setelah jadi lalu berselisih paham. Kita tidak mau itu, dan itu bukan karakter saya. Tentu saya sangat berharap bahwa saya mempunyai wakil yang bisa bekerja sama untuk membangun Kabupaten Sidendin Rapang. Seirama Pak ya? Seirama. Ya, seperti itulah, sinergi, seirama, dan lain-lainnya yang bisa membawa Kabupaten Sidrap yang lebih maju. Ini karena ada saya lihat sempat tadi menarik waktunya menggunakan kendaraan Bemor. Kenapa memakai fasilitas itu sedangkan Anda sendiri punya mobil mewah gimana? Saya itu sudah terbiasa dengan apa saja ya. Jangankan Bemor, jalan kaki pun saya bisa berkilo-kilo. Naik sepeda bisa pun. Apalagi dengan Bemor yang menjadi angkutan ciri khas angkutan Kabupaten Sidrap. Tentu itu juga sangat membanggakan. Bukan cuma saya, istri saya juga kalau ke pasar naik Bemor, ya. Ya, jadi kita harus rasakan semua. Termasuk anak-anak saya bisa harus merasakan itu ya. Memang kita punya mobil, punya kendaraan, tapi apa salahnya juga kita naik Bemor, terus bersosialisasi dengan Pak Bemor itu ya, tanya-tanya keadaannya dan sebagainya. Tentu itu hal yang menarik juga untuk Kabupaten Sidrap ke depan. Dari Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.